Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestro Za Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestro Za bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Tijani Reinders mengaku dirinya sangat bangga bisa mengikuti jejak legenda Belanda seperti Marco van Basten dan Ruud Gullit dengan bermain di AC Milan. AC Milan sendiri mendatangkan banyak pemain baru pada musim panas 2023 ini. 3 diantaranya adalah gelandang, salah satunya adalah Tijani Reinders. Ia dibeli dari klub AZ Alkmaar dengan harga sekitar 20 juta euro. Pemain berusia 25 tahun ini pun langsung menjadi bagian dari skuad utama Milan. Ia membentuk trio lini tengah yang tangguh bersama Rade Krunic dan Robert Lewandowski. Tijani Reinders sempat ingin dipertahankan oleh AZ Alkmaar. Ia juga dilaporkan diminati oleh Barcelona. Namun pada akhirnya ia bergabung dengan Milan. Pemain berusia 25 tahun ini pun mengaku senang bisa menjadi bagian dari skuad I Rossoneri. Saat itu adalah musim panas yang intens setelah liburan. Pada akhirnya saya berhasil pindah ke Milan, tempat saya bermain dengan senang hati, ujarnya pada Orange Media via Sempre Milan. Dalam sejarahnya ada banyak pemain asal Belanda yang pernah membela AC Milan. Sebagian diantaranya meraih sukses besar di San Siro. Sebut saja Marco van Basten dan Ruud Gullit. Keduanya bahkan bisa meraih Ballon d'Or saat berada di Milan. Keduanya adalah ikon klub dan jika Anda berada di gym, Anda juga bisa melihat Ballon d'Or milik Van Basten dan Ruud Gullit. Saya membaca bahwa saya adalah pemain AC Milan ke-13 sebagai orang Belanda. Jadi ada banyak hubungan antara AC Milan dan Oranje. Sangat menyenangkan dan juga membuat saya sangat bangga bahwa sebagai orang Belanda saya bermain di AC Milan. Seru Tijani Reinders. Pierre Kalulu tidak sepenuhnya merasa nyaman dengan situasi yang dialaminya di musim baru ini, tetapi kini dia telah diberi kesempatan untuk kembali ke panggung utama. Media Italia, La Gazzetta dello Sport melaporkan bagaimana Kalulu akan mendapatkan tempat sebagai starter dalam pertandingan penting musim gugur menggantikan Fikayo Tomori yang absen karena scoring dalam derby Milan melawan Inter. Ketika Kalulu pertama kali tiba di Milan dari Lyon, di mana ia belum pernah melakukan debut profesionalnya, dia segera menjadi lambang ketenangan di lini pertahanan. Bersama dengan Fikayo Tomori, mereka membentuk fondasi yang kokoh, mencatatkan 9 clean sheet dalam 11 pertandingan terakhir Liga Serie A musim lalu. Hanya kebobolan 2 gol. Kontribusinya sangat membantu Rossoneri mengakhiri kekeringan gelar. Namun di musim lalu terdapat beberapa perubahan dalam lini pertahanan Milan yang membuat Kalulu kehilangan posisinya sebagai starter utama. Meskipun demikian, Milan tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk melepasnya. Meskipun ada beberapa tawaran yang datang pada musim panas ini, Pierre Kalulu memiliki nilai tersendiri. Keunggulannya adalah ia bisa bermain sebagai bek sayap maupun bek tengah, sehingga kemungkinan untuk hengkang pada musim panas tidak pernah menjadi opsi serius. Dengan kesempatan yang kini diberikan kepada Kalulu, ia memiliki peluang untuk membuktikan kualitasnya dan kembali menjadi pemain kunci dalam lini pertahanan AC Milan di musim ini. Gelandang AC Milan Ismail Bennacer terus mengalami kemajuan positif dalam proses pemulihannya setelah mengalami cedera serius pada lututnya. Cedera itu sendiri terjadi saat Milan menghadapi rival sekota mereka, Inter Milan, dalam kompetisi Liga Champions musim lalu. Dalam pertandingan tersebut, Milan tertinggal 2-0 hanya dalam waktu 11 menit dan situasi semakin buruk ketika Bennacer terpaksa ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera. Setelah pemeriksaan medis yang mendalam, Milan mengumumkan bahwa Bennacer harus menjalani operasi pada lutut kanannya di Lyon untuk memperbaiki lesi tulang rawan yang merupakan masalah langka namun serius. Proses pemulihan yang diharapkan adalah sekitar 6 bulan, yang berarti ia berpotensi kembali dalam aksi pada bulan Desember. Namun, pemulihan Bennacer tidak akan dikejar dengan tergesa-gesa. Ia juga harus memperhatikan agenda Piala Afrika yang dijadwalkan pada awal tahun 2024. Sehingga ia harus memastikan bahwa ia benar-benar pulih dengan baik sebelum kembali beraksi di lapangan.
Benasir telah membagikan sebuah foto dari latihannya saat ini yang mencakup latihan beban dan latihan ketahanan untuk membangun kekuatan fisiknya. Dalam salah satu komentarnya ia menulis, "Berikan segalanya untuk kembali lebih kuat." Skuad timnas Italia tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan internasional mendatang yang akan digelar di San Siro. Namun ada satu nama yang tak akan bergabung dengan mereka, yaitu Davide Calabria. Media terkemuka di Italia, La Gazzetta dello Sport, mengangkat paradoks seputar tidak dipanggilnya Calabria ke timnas Italia. Meskipun menjadi satu-satunya pemain starter di AC Milan yang memenuhi syarat untuk membela Italia, Calabria belum mencicipi aksi internasional sejak Juni lalu saat bertemu Jerman dalam ajang UEFA Nations League. Manajer timnas Italia sebelumnya, Roberto Mancini, bahkan lebih memilih ban serepnya di Milan, Alessandro Florenzi, sebagai alternatif. Sedangkan pelatih Luciano Spalletti tampaknya mengandalkan Giovanni Di Lorenzo dari tim Napoli yang baru saja meraih Scudetto. Disingkirkan oleh Azzurri, Calabria menjadi sebuah kejutan taktis ketika AC Milan menghadapi Roma di Stadio Olimpico. Pelatih Stefano Pioli menginstruksikannya untuk bermain lebih ke tengah bersama Rade Krunic dengan harapan bisa membantu tim menahan tekanan AS Roma. "Saya telah bermain untuk Rossoneri sepanjang hidup saya dan berharap bisa mengakhiri karir saya di sini. Tidak masuk akal untuk puas setelah meraih Scudetto. Kami ingin meraihnya lagi karena sekarang kami tahu rasanya," ujar Calabria yang sudah 15 tahun membela Rossoneri. Dari segi performa, Davide Calabria sebenarnya tidak buruk-buruk amat. Dari 3 pertandingan awal seri musim ini, ia sudah berhasil menyumbangkan 1 buah assist. Tidak dipanggilnya kapten sebuah tim besar Italia ke timnas Italia yang mana memiliki performa cukup bagus bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan. Walaupun demikian, Davide Calabria yang tidak diberikan kesempatan di timnas bisa berdampak baik bagi klub. Sang kapten sekarang bisa lebih fokus mempersiapkan diri untuk laga derby berikutnya saat AC Milan melawan rival sekota Inter Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.